Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Fenomena yang paling menonjol akhir-akhir ini dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia adalah melambungnya harga minyak goreng di pasaran. Beberapa waktu sebelumnya terdapat kelangkaan, meskipun sebenarnya harus bertanya juga apakah benar-benar langka, karena ketika harga minyak goreng itu kemudian naik, maka minyak goreng itu banyak memenuhi toko-toko atau supermarket di negara kita ini. Banyak orang mengeluh, banyak orang mempertanyakan kenapa harga minyak goreng yang dulunya sekian sekarang menjadi sangat mahal. Padahal banyak orang yang mengatakan bahwa minyak goreng itu adalah kebutuhan yang penting, yang harus ada karena hampir setiap kegiatan memasak, tentunya ini ibu-ibu, itu memerlukan minyak goreng. Tetapi apapun itu Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bukankah akhirnya kemudian kalau kita membutuhkan, mau tidak mau, ya kita harus membelinya kalau kita memiliki uang. Dan kalau tidak, ya sudah, mungkin kita harus menahan diri untuk tidak membeli minyak goreng tersebut. Nah Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, itu satu ayat yang mengawali sebuah kisah yang menarik, di mana salah seorang istri dari para nabi kemudian mengadukan halnya kepada Elisa. Mereka hidup dalam kekurangan. Bahkan para penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil anak-anaknya, mau dipekerjakan sebagai budak. Lalu kemudian Elisa menyuruh ibu ini mengumpulkan segala bejana-bejana yang ada, dan kemudian dia mengumpulkan dari tetangga-tetangganya. Dan kemudian minyak sisa di dalam buli-buli yang ia miliki di rumah disuruh dituangkan ke dalam bejana-bejana itu, dan dikatakan sampai semua bejana yang ada itu penuh, minyak itu terus mengalir sampai bejana yang terakhir sudah tidak ada lagi bejana, barulah minyak itu berhenti mengalir. Minyak itu kemudian disuruh oleh Elisa untuk dijual, dan kemudian ibu ini bisa mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Hidup mereka akhirnya tertolong oleh keajaiban minyak yang mereka alami. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kalau dalam kehidupan kita minyak goreng tadi itu menjadi beban karena harga yang melambung tinggi. Tapi dalam kisah di dalam 2 Raja-Raja ini dikatakan minyak itu justru menjadi solusi. Karena apa? Bukan pada minyaknya, tetapi pada kuasa Allah yang bekerja, yang menyediakan, yang memberikan solusi, yang mengulurkan tangan untuk menolong hambanya yang sedang di dalam kekurangan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, barangkali dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar minyak goreng saja yang membuat kita mengeluh, membuat kita susah, dan kemudian merasakan bahwa hidup semakin berat, apa-apa naik. Sementara penghasilan barangkali tetap sama. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita
tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu sampai seberapa susahnya kehidupan kita. Dan Ia tidak tinggal diam, sama seperti Ia bekerja mencukupkan keluarga yang miskin di dalam kisah ini dengan melakukan satu perbuatan yang ajaib. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu hari ke depannya hidup kita seperti apa. Mungkin kita berkata sekarang, hidup semakin susah. Mungkin betul jika kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Tetapi kita punya Allah yang besar, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Ia akan punya banyak cara. Ia selalu punya cara untuk menolong kita, untuk mengentaskan kita dari kesusahan hidup, untuk menyediakan dan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Mari kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan, tetap setia hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada, percaya bahwa Tuhan itu baik, percaya bahwa Tuhan mengerti apa yang kami butuhkan, tetapi juga mempercayakan diri. Mempercayakan diri berarti dalam kondisi sesukar apapun hidup kami. Kami yakin bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, bahwa ketika segala jalan seolah-olah tertutup bagi kami, kami percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Teguhkan dan kuatkan iman dan pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudara yang terkasih. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kita. Amin.